Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Karena dan yang utama dan menentukan posisi kita adalah nikmat iman Islam. Nikmat iman Islam ini memang tidak nampak di luar, tetapi bisa dirasakan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam itu hidupnya akan selalu merasa tenang, merasa tentram dan insya Allah menjadi manusia yang mulia di dunia dan nanti dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dan itu sulit untuk menggambarkan kenikmatan nikmat iman Islam itu. Salawat dan salam selalu kita panjatkan pada Allah, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, contoh suri teladan bagaimana kita hidup di dunia ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini Allah curahkan kepada saudara, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Materi malam hari ini eh, kita ingin mengupas tentang keutamaan bulan Muharram. Eh, dan eh, teman-teman boleh juga apa pesan gitu mau materi apa. Jadi supaya apa saya kadang-kadang kalau kalau ini tuh kan malam ini materi apa ya gitu. Jadi kalau misalnya ada tolong dibahas apa gitu, insya Allah akan saya buatkan PowerPoint-nya. Jadi mohon maaf nih saya PowerPoint-nya juga ini dadakan-dadakan ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa karena nanti kita perdalam jadi diskusi. Jadi perdalamnya diskusi. Jadi tapi apa bahan tayang ini perlu karena eh, saya ingin bahwa setiap kita mengkaji itu ada landasan atau ada sistematika yang disampaikan sehingga kemudian kita tidak kemana-mana. Wa rahmatullah, keutamaan bulan Muharram. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Muharram itu salah satu dari bulan haram namanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada si Allah adalah 12 bulan. Jadi satu tahun itu 12 bulan menurut Allah. Dalam ketetapan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. Dan ini luar biasa. Ini 14 abad yang lalu turunnya ayat ini. Ternyata perhitungan sekarang ini perputaran ya, perputaran bumi, perputaran bulan, perputaran bumi dan bulan mengelilingi matahari. Ternyata kalau bulan mengitari bumi ya, itu eh, sekitar kurang lebih 29 hari atau satu bulan. Nah, bumi mengitari matahari bersama-sama bulan itu sekitar 365 hari atau satu tahun. Dan itu sebenarnya 12 bulan. Jadi 12, jadi tadi 12 bulan sama dengan 360 kurang lebih. Dan 260 hari. Dan apa yang apa disampaikan oleh Allah bahwa setiap satu tahun itu 12 bulan, ternyata sesuai juga dengan perhitungan hisab. Dan itulah kenapa orang-orang yang paham tentang astronomi, tentang matahari, bulan, bumi dan seterusnya itu yakin bahwa ini firman Allah dan nggak mungkin ucapan Muhammad karena Muhammad dia ya hidup pada 14 abad silam di Mekah gitu ya, yang jauh dari pengetahuan tentang hitungan-hitungan ini. Dan ini ayat ini Allah turunkan ketika di Madinah, Rasulullah SAW dari Madinah, ayat-ayat Madaniyah dari surat At-Taubah. Nah, di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan, namanya bulan haram, Arbaatun Hurumun. Jadi 4 bulan itu bulan haram namanya. Itulah ya
agama yang lurus. Jadi agama ini memang bukan buatan manusia karena hanya Allah yang tahu tentang jumlah hitungan itu. Makanya dzalika dinul qayyim. Jadi agama ini ya, adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mengadili diri kamu sendiri dalam bulan-bulan itu. Itu bulan 4 bulan itu disebut dengan bulan haram. Nah, 4 bulan ini menurut yang di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini adalah pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan disebut bulan haram. Nah, disebut Ashurul Haram atau bulan haram, termasuk bulan eh, Muharram ini adalah bulan yang Allah muliakan. Jadi Muharram ini adalah salah satu dari bulan haram yang Allah muliakan. Ya. Jadi bulan-bulan ini memiliki kesucian dan karena menjadi bulan pilihan. Nah, di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan ini adalah kaum muslimin dilarang berperang kecuali terpaksa karena diserang oleh kaum kafir. Jadi ada keutamaan-keutamaan dan ada kemudian disebut kenapa disebut bulan haram karena ada larangan-larangan yang itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Sehingga eh, karena bulan ini salah satu dari bulan yang mulia, maka di antara ulama ada yang kemudian menjadikan bulan ini bulan ibadah. Jadi hampir mirip dengan bulan bulan Ramadan gitu. Jadi bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu kalau kegiatan-kegiatan terkait dengan ibadah, dengan kebaikan, beramal soleh, maka banyak ditekankan dilakukan pada bulan Muharram dan itu tidak bisa disebut bid'ah gitu. Jadi karena ada apa saudara kita yang berbeda pandangan, setiap aktivitas yang itu dikaitkan dengan bulan tertentu atau dengan malam tertentu dan kemudian Rasulullah tidak mencontohkan aktivitas itu kemudian langsung dikategorikan bid'ah, bid'ah dolalah, dolalah finnar. Padahal nggak seperti itu karena memang Allah sendiri yang menetapkan bulan-bulan ini bulan haram dan Rasulullah SAW mendorong kita untuk banyak berbuat kebaikan dan ketika kita melaksanakan kebaikan di pada bulan itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya bukan bid'ah apalagi kemudian diancam dengan neraka kan nggak mungkin juga. Jadi malah justru sebaliknya jadi sesuai dengan anjuran dari Rasul maka dia memperbanyak ibadah memperjakan kebaikan di bulan yang mulia ini. Nah, kemudian eh, bagaimana tentang larangan berperang di bulan haram ini? Ya, karena ini juga ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Eh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah menyatakan yas'alunaka 'anil syahril haram. Kita linfi. Eh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana hukumnya berperang di bulan itu? Kul kita lunfihi kabirun. Katakan wahai Muhammad, berperang di bulan haram itu dosa besar. Kabirun, dosa besar. Wasoddun ang sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akan tetapi jadi wawunya itu waw atap yang menjadikan oposit. Jadi kebalikannya. Akan tetapi menghalang-halangi dari jalan Allah dan kufur di bulan haram itu dan menghalang-halangi orang untuk masuk Masjidil Haram dan juga pada bulan haram itu mengusir penghuninya dari kota, dan maksudnya dari Mekah adalah akbar, lebih besar lagi dosanya daripada berperang di bulan haram itu. Ingdoli. Wal fitnah tu akbaru minal qatli dan fitnah dimaksud di sini adalah kesyirikan dan kekafiran lebih besar dosanya daripada membunuh atau daripada berperang. Oleh karena itu ada dua pendapat. Yang pertama berapa pertama adalah larangan berperang di bulan Muharram atau di bulan haram ini telah dinasah atau dibatalkan berdasarkan ya firman Allah surat At-Taubah ayat 36 ya. Jadi janganlah kamu mengadili kamu dalam bulan yang empat ini dan perangilah kaum musyrikin di semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang bertakwa.
Artinya kemudian Rasulullah juga melaksanakan perang Hunain dan perang Taif itu dilakukan pada bulan haram. Jadi artinya ayat ini sudah dinasah, ya sudah. Artinya kalau seandainya memerang dulunya tidak boleh berperang, tetapi kalau itu berhadapan dengan musuh, ada musuh ya harus harus dilawan. Kenapa? Karena membiarkan musuh apa menguasai atau apa mengusir atau seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza di Palestina itu lebih berat lagi ya kalau membiarkan itu maka kewajiban apa keharaman berperang di bulan haram itu sudah dibatalkan kalau terkait dengan aktivitas apa memerangi atau diperangi atau mengusir orang-orang yang menjadi musuh umat Islam. Ada yang pendapat yang kedua larangan itu tetap berlaku ya berlaku karena tadi ya ayatnya memang berdiri sendiri ya mereka mengatakan berdiri sendiri tetapi yang masyhur bahwa larangan berperang di bulan haram itu telah dinasah atau dimansuh telah dibatalkan ya, kaitannya dengan berperang jadi karena Rasulullah sendiri pernah berperang di bulan haram. Nah kemudian apa yang dianjurkan di dalam bulan Muharram ini. Bulan Muharram salah satu bulan haram ya. Yang pertama adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10. Jadi kata Asyara, Asyara itu 10. Ya. Jadi puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram. Pertama hadisnya bersifat umum ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyatakan afdolus siyami ba'da Ramadhana sahrullahi al-muharram. Jadi puasa yang paling utama atau yang paling afdol setelah puasa Ramadan, jadi setelah puasa wajib itu adalah puasa bulan ini yaitu bulan Muharram. Sehingga apa para ulama memperbanyak ibadah puasa di bulan bulan Muharram ini. Ya. Jadi puasa apa saja sebenarnya. Jadi puasa apa saja puasa yang yang itu terkait dengan apa dengan pergerakan bulan. Yaitu bulan pada puasa puasa pada tengah bulan disebut dengan Saumul Abiyad. Yaitu tanggal 13, 14, 15 pada saat bulan purnama. Itu ketika Rasulullah SAW menegur. Jadi ada 3 orang sahabat. Di antara sahabat itu mengatakan bahwa aku sanggup berpuasa, aku akan berpuasa setiap hari. Yang satu lagi mengatakan aku tidak akan menikah karena nikah itu melalaikan aku hidup ibadah. Ada satu lagi aku akan sholat malam terus jadi tidak akan tidur. Kemudian oleh Rasul ditegur. Salah satu yang negur ke orang yang bisa berpuasa itu kata Rasulullah kalau engkau mau puasa mau puasalah setiap bulan 3 hari ya tanggal 13, 14, 15 yaitu Saumul Abyad. Maka Allah akan menilai engkau seperti puasa sebulan penuh. Karena setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali. Jadi kalau 3 hari itu sebenarnya 30 hari. Jadi kalau puasa Abyad 13, 14, 15 sama dengan puasa 1 bulan. Tapi orang ini mengatakan, ya Rasul, aku sanggup lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau demikian, tambah dengan saumul isnain wal khamis. Jadi puasa Senin dan Kamis. Jadi kalau puasa Senin dan Kamis ditambah puasa Abyad, maka jumlahnya jadi 10. 10 hari. Ya, 10 hari. Itu apa eh, dilakukan ya oleh orang ini. Dan orang ini mengatakan, aku masih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau engkau mau sanggup, masih sanggup, maka puasa seperti puasa saudaraku Daud alaihissalam. Yaitu sehari puasa, sehari tidak. Disebut dengan puasa Daud. Tetapi kata Rasul tidak ada puasa sunnah lebih dari itu. Jadi maksimal puasa itu, puasa sunnah itu 15 hari. Dan itu Rasulullah SAW banyak melaksanakan puasa di bulan Muharram. Nah, dan khusus di bulan Muharram itu ada satu hari yang Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, eh, beliau mengatakan maro'aitun Nabi SAW yataharra siyama yaumin fadlallahu ala ghairihi illa hadal yauma asyura wa hada syahra yakni syahru Ramadan. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah SAW membiasakan membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari Asyura dan bulan Ramadan maksudnya puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain ya Rasulullah SAW dari diriwayatkan oleh Abi Qatadah
ketika ditanya ya suila ditanya Rasulullah SAW an siyami yaumi asyura dari tentang puasa Asyura, beliau mengatakan yukafirus sanatal madiyah. Maka puasa Asyura itu akan menghapus dosa-dosa setahun yang sudah lewat. Jadi suatu oleh karena itulah para ulama menyatakan hukum puasa Asyura tanggal 10 adalah puasa sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ada juga hari sebelumnya atau tanggal 9 namanya puasa Tasu'a. Puasa tanggal 9 dari kata tis'ah ya. 9 Muharram. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi. Tatkala Rasulullah SAW berpuasa pada puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Qalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, tanggal sehari itu ya kebetulan apa hari yang tanggal 10 itu biasa juga diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian faqala Rasul maka Rasulullah mengatakan faida kanal amu al mukbilu insyaallahu sumna al yaumat tasi'. Eh, andaikan tahun depan masih ada gitu, masih ada, maka insya Allah jika Allah menghendaki kita akan puasa pada hari sebelumnya, yaitu pada Tasi'ah. Nah dari hadis ini menunjukkan bahwa eh, untuk membedakan dengan Yahudi dan Nasrani, maka puasa Asyura tidak sendirian, jadi ada puasa hari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'ahnya. Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan ya hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya saja falam yatil amu al mukbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum datang tahun depan itu ternyata itu tahun terakhir Rasulullah hidup. Jadi waktu memerintahkan puasa Asyura. Jadi karena tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat. Dan ini menjadi penegasan bahwa puasa Tasu'a itu sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnah biasa. Jadi kalau apa eh, tanggal 10-nya itu muakkad, tanggal 9-nya sunnah. Tapi ghairu muakkad. Jadi tidak ditekankan. Karena Rasulullah belum belum sempat melaksanakan, sedangkan muakkad itu yang sesuatu yang pasti yang sering dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di bulan Muharram ini ya, itu disebutkan sering ada kegiatan disebut bulan yatim. Sebenarnya secara khusus ya, secara khusus perintah untuk apa menyantuni anak yatim baik itu di bulan Muharram saja tidak. Karena perintah untuk memuliakan anak yatim itu kapan saja. Ya. Dan perintahnya dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran." Jadi Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa itu mereka selalu memberi makanan yang ia sukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Jadi memberikan makan membantu menolong anak yatim itu bersifat umum kapan saja. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yas'alunaka 'anil yatama kul islahun lahum khairun wa in tuqalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jadi islahun lahum khairun. Jadi bagaimana agar merawat ya menyantuni mereka sehingga hidupnya lebih baik itu adalah keutamaan. Dan jika kamu bergaul yukhalituhum maksudnya ikut di rumah kemudian di, di dipelihara dan seterusnya maka diposisikan seperti saudara kalian dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan siapa membuat perbaikan. Jadi artinya ini amanah dari Allah bahwa anak-anak yang orang bapaknya atau ayahnya sudah meninggal maka harus dipelihara. Nah, dan kemudian dalam eh, sebuah buku dalam ke buku Tanbihul Ghafirin ya, itu ada sabda Rasul walaupun ini perselisihkan tentang derajat hadisnya.
Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, niscaya Allah mengangkat derajat pada setiap rambut yang diusapnya. Eh, Hadis ini kemudian dicantumkan kenapa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharramnya itu, ketika kita berpuasa itu disunahkan untuk menyantuni anak yatim. Padahal sebenarnya nyantuni anak yatim tidak mesti harus bulan Muharram saja. Nah, oleh sebab itu ada sebagian yang mengatakan ini bid'ah ya, tapi yakin yakin ini tidak mungkin bid'ah dolalah dan kemudian final. Karena menyantuni anak yatim itu bisa kapan saja, ya terlebih bulan Muharram karena bulan yang dimuliakan gitu ya. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan puasa di bulan Muharram itu bisa lebih baik daripada puasa di bulan yang lain. Maksudnya puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Oleh karena itu, kalau kita menyantuni anak yatim di bulan Muharram, tentunya lebih baik daripada di bulan yang lain. Tetapi bukan kemudian dihukum dengan bid'ah dolalah finar. Nggak mungkin orang berbuat baik kepada anak yatim pun masuk neraka gitu ya. Dengan tuduhan ini bid'ah dolalah. Dan ada yang statement-statement yang sering seperti itu yang mengatakan bahwa kalau tidak dicontohkan oleh Rasul itu bid'ah dan bid'ah itu dolalah finar. Dan terkait dengan kebaikan-kebaikan itu ya yang berpendapat seperti itu biar saja, nggak usah ditanggapi dan nggak usah juga kita diperdebatkan karena tidak mungkin berbuat baik kemudian dinilai bid'ah dan masuk neraka. Nggak ada orang yang kemudian berbuat baik kemudian masuk neraka. Yang berbuat baik itu amilah solihan, disebutnya amilah solihan, maka dia akan dapat pahala paling nafsihi gitu. Kemudian ada beberapa di dalam kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin ini biasa dikaji di pesantren-pesantren. Ada 20 kejadian di bulan Muharram ya yang eh, diringkas ya. Ada diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, kemudian naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dari Bukit Judi setelah banjir besar, dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihissalam, dilahirkan Nabi Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim dari api, dikeluarkan Nabi Yusuf dari sumur, ditemukan Nabi Yusuf dengan keluarganya, disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub, dibukanya dihilangkan mudarat yang mendera Nabi Ayub, diampuninya Nabi Daud, kemudian terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, dilahirkan Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit, dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, ya. Kemudian diciptakannya ruh Nabi Muhammad, dikandungnya Nabi Muhammad di rahim Ibunda Aminah, wafatnya Sayyidina cucu Nabi Muhammad ya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Itu di antara ya kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Eh, tapi kembali lagi kita bukan karena kejadian ini kemudian Saya kita sambil meninggalkan ibadah. meja dulu ya. Intinya adalah bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan dan memanfaatkan karena keutamaan bulan Muharram itu insya Allah pahalanya lebih daripada kita kerjakan di bulan yang lain. Nah, juga ini yang sudah pernah saya sampaikan tentang hijrah. Jadi kenapa kemudian hijrah itu dia jadikan apa tahun perhitungan tahun dalam Islam. Ya, karena dan bulan pertama dalam tahun hijrah ini dari tahun apa Komariah ini adalah bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram itu memang bulan yang harusnya kita setting sebagai buah perencanaan, sebagai momentum perencanaan untuk hijrah untuk lebih baik ya. Lebih baik karena Rasulullah juga mengatakan la hijrata ba'dal fatih. Sebenarnya tidak ada lagi kalau hijrah lagi sesudah pembebasan kota Mekah. Karena Mekah sudah bagian dari daulah Islam ya. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang harus terus menerus ada ya adalah jihad dan niat. Jadi ada jihad dan niat. Jihad dimaksud adalah bukan hanya berperang ya, berperang melawan musuh, tapi jihadun di situ juga tergantung bagaimana kita bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi menundukkan hawa nafsu itu yang tidak ada batasnya. Jadi setiap saat. Rasulullah sering mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Jadi menundukkan hawa nafsu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu bagian dari jihad. Disebut dengan jihadun nafsi ya.
Ya tentunya berbeda dengan jihad kital ya. Dan jihad kital itu juga bagian dari jihad nafsi karena ketika orang disuruh berperang kemudian dia tidak mau berangkat berarti dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Jadi apa benar bahwa jihad apa mengendalikan hawa nafsu itu besar. Kenapa? Karena tidak mengenal ruang dan waktu. Selama hayat masih di kandung badan kita harus menundukkan hawa nafsu. Sementara jihad dia berperang itu ada waktunya. Jadi ada persiapannya, ada perjalanannya, ada apa peperangannya dan kembali dari perang. Jadi pasti ada kurun waktunya ya. Dan ini Rasulullah mengatakan jihadun wa niyatun tetap jalan. Wa idastumfirukum fangfiru. Jadi kalau kalian disuruh keluar menghadapi musuh ya harus berangkat. Itu bagian dari jihad ya, bukan hanya jihad hawa nafsu tetapi juga jihad langsung kita. Kemudian Rasulullah dalam sebuah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 20, alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dengan jiwa mereka derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Mereka itu orang-orang yang sukses, orang mereka kemenangan. Jadi bulan Muharram yang sebagai awal bulan Hijriah mestinya menjadi momen kita untuk selalu berusaha mengekspresikan keimanan kita sebagai mana yang pernah kita bahas ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah istiqomah. Istiqomah karena beriman itu tidak tidak diakui imannya kalau tidak diwujudkan dalam amal soleh. Jadi, jadi perwujudan dari iman itu adalah amal soleh. Karena amal amal soleh itu dilakukan harus beriman dan berbuat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang beriman dan selalu berhijrah, memperbaiki dirinya dan berjihad, ya, mengendalikan hawa nafsunya di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, ya, maka di sisi Allah derajatnya sangat tinggi. Dan mereka adalah orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Yang dimaksud kesuksesan di sini adalah dunia, alam barzah dan akhirat. Sementara kalau sebut sukses di dunia itu kelihatannya seperti sukses, tapi belum tentu dia merasakan kesuksesan. Dan itu juga sementara, ya masih semu, dan bisa jadi kesuksesan yang diklaim sebagai sukses di dunia ternyata menjadi kehinaan, penderitaan yang kekal selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Mulai dari siksa kubur sampai kemudian di dalam neraka kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, momen hijrah ini betul-betul kita eh, mencoba untuk reorientasi tentang niat memperbaiki. Ya, bahwa di dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah SAW mencontohkan tentang tentang niat itu tentang terkait dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Kemudian Rasul mencontohkan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasul. Siapa yang berhijrahnya karena Allah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia hijrahnya mendapatkan pahala, mendapatkan keriduan, mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tetapi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tetapi kalau orientasi hijrahnya itu niatnya hanya untuk mencari dunia yang dia sedang usahakan atau perempuan yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai niatnya itu. Dunia dapat, perempuan mungkin dapat, tetapi ridho dari Allah, ampunan dari Allah, dan syafaat Rasul tidak akan dapat. Oleh karena itu, bulan Muharram itu momen untuk memperbaiki niat kita. Jadi reorientasi. Jadi hidup ini kalau untuk kehidupan kehidupan eh, tahun depan atau tahun baru ini ya. Dari mulai bulan Muharram ini kita nggak tahu kalau di dunia karena ternyata ajal itu tidak urut ya dan tidak mengenal situasi kondisi. Karena penyebab kematian bukanlah sakit, bukanlah tua. Jadi ternyata kematian itu karena satu, yaitu ajalnya tiba. La yasul mautu illa bintihail ajal. Jadi tidak terjadi kematian kecuali sampai ajalnya sudah tiba. Oleh karena itulah maka ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsun ma qaddamat liqadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Jadi Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kan kepada Allah. Dan setiap jiwa hendaklah mengevaluasi, melihat apa yang telah dia lakukan untuk masa yang akan datang, untuk besok. Dan besok itu kemudian ditafsirkan, ya Ibnu Katsir menafsirkan adalah akhirat. Jadi ligodin itu bukan untuk besok pagi, bukan untuk besok tahun besok gitu, tapi ligodin itu maksudnya negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu yang pasti ya akan kita lalui dan itu kekal selama-lamanya. Jadi kita mengevaluasi diri ya di setiap awal tahun ya. Kemudian untuk agar masa yang akan datang, yaitu negeri alam barzah dan negeri akhirat itu, kita menjadi orang yang sukses, orang yang Allah ampuni dosanya, orang yang angkat derajatnya, ya, orang yang akan ditemani dengan nikmat kubur kalau di kuburannya, nanti kemudian di alam di yaumul ba'as, di yaumul hisab akan dapat syafaat dari baginda Rasul dan kemudian Allah akan muliakan ditempatkan di dalam surga khalidina fi abada. Jadi ini momen yang sangat baik kemudian untuk kita reorientasi. Jadi tadi sebelum kita mengisi materi, ya, kita bincang-bincang, jangan kita terjebak dengan orientasi orang-orang kapitalis, orang-orang materialistis, orang-orang yang hanya mengejar dunia, padahal dunia yang dia kejar akan dia tinggalkan, pasti dia akan tinggalkan, sementara yang akan dia masuki, dia tidak persiapkan. Ini orang-orang yang tidak cerdas ya, karena kata Rasulullah, al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ya dana nafsahu, selalu mengevaluasi dirinya, memperbaiki dirinya dan berbuat beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Dari ba'dal maut. Jadi sesudah mati itu yang dia dia siapkan. Jadi beramal orientasinya untuk sesudah kematian. Wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagian di dunia. Jadi mudah-mudahan ini keutamaan-keutamaan bulan Muharram ini sebagai awal ya awal tahun atau tahun baru Hijriah kita jadikan sebagai momentum untuk kita memperbaiki, memperbanyak ibadah, ya memperbanyak ibadah, meningkatkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas ya kualitas ibadah kita. Apa kualitas ibadah bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah mahdoh seperti puasa sunnah, kemudian sholat sunnah dan seterusnya, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh. Dan ghairu mahdoh itu yang paling besar pahalanya adalah ibadah sosial. Jadi membantu menolong anak yatim, menyantuni orang-orang miskin dan seterusnya. Itu ibadah-ibadah yang mungkin tidak terasa ada tidak terlihat ya sebagai bentuk ibadah, tetapi pahalanya luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika beliau sedang itikaf di Masjid Nabawi 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian ada sahabatnya yang sedang termenung, dia sedang muram durja. Lalu dia ditanya, kenapa engkau termenung seperti itu? Dia mengatakan, aku punya masalah dan sampai sekarang belum selesai masalahnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, berdirilah, aku bantu urusanmu. Ya, udah. Kemudian orang ini mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan itikaf di Masjid Nabawi ini hanya untuk menolong urusanku? Apa jawaban Abu Hurairah? Tetapi orang yang ada di makom itu sambil menuju kepada makam Rasul. Karena Rasul sudah wafat. Sambil menangis baru mengatakan, siapa saja yang keluar rumah untuk membantu urusan saudaranya sampai selesai, itu lebih baik daripada itikaf di masjidku ini selama 10 tahun lamanya. Bayangkan itikaf di Masjid Nabawi yang nilainya 1000 kali atau 1000 kali dari masjid yang lain. Ada yang mengatakan 10.000 ya, 10.000 kali atau 1000 kali saja udah luar biasa di masjid yang lain. Kemudian itu hanya satu menyelesaikan masalah saudara kita, pahalanya lebih baik ya daripada 10 ya. Jadi apa ini tahun ya tahun jadi setahun aja udah luar biasa kalau itikaf di Masjid Nabawi. Nah, artinya ini kita tidak berbicara tentang hitung-hitungan, tetapi artinya Rasulullah SAW mendorong kita bukan hanya mengejar ibadah mahdoh, tetapi ghairu mahdoh, terutama ibadah-ibadah sosial itu harus kita upayakan, bukan hanya kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya.
yaitu dengan niat ikhlas karena Allah. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan keutamaan bulan Muharram. Mungkin nanti teman-teman semua yang akan melengkapi dan monggo apa menyampaikan apa yang difahami oleh masing-masing. Tidak hanya sekedar bertanya ya. Jadi apa karena pertanyaan itu belum tentu saya bisa jawab. Tapi kalau kemudian pendapat atau pengalaman itu insya Allah tidak perlu saya jawab, tetapi bisa saja saya kemudian apa saya lengkapi atau saya sempurnakan gitu ya. Artinya memang ini forum kita forum yang sangat terbuka ya. Kalau tadi saya mengkritisi misalnya ada saudara kita yang sering kali mengatakan bid'ah dolalah, dolah finar. Ya itu satu pendapat yang tidak mesti kita apa bantah, tidak perlu juga diperdebatkan karena kebaikan itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Dan Allah Maha tahu niat ya, niat. Jadi jangan terganggu misalnya ada yang mengatakan tahlilan itu bid'ah dolalah dolah finar. Padahal tahlilan itu apa? Kemudian apa yang dilakukan kumpul-kumpul orang di orang yang sedang mendapat kematian, musibah kematian itu apa yang dilakukan dan seterusnya. Sehingga kan nggak mungkin ada orang berbuat baik eh, apa menghibur, mendoakan, kemudian masuk neraka gitu, masuk neraka. Kulubitah dolalah, dolalah finar gitu ya kan nggak mungkin. Demikian pula misalnya di bulan Muharram itu terkenal itu. Jadi ada acara untuk anak yatim. Macam-macam. Kemudian ada yang komentar itu. Rasul tidak pernah mencontohkan. Ya, kemudian itu atau menjadi apa? Jadi bid'ah dolalah dolah finar. Masa menyantuni anak yatim kebetulan di bulan Muharram kemudian dari masuk neraka. Ada yang mengatakan juga Yasin malam Jumat. Jadi malam Jumat itu tidak contoh Rasulullah. Maka bid'ah dolalah dolah finar. Padahal malam Jumat itu malam istimewa dan baca Yasin bagian dari Al-Quran. Kan nggak mungkin orang membaca Al-Quran terus di malam yang mulia tapi masuk neraka gitu. Jadi kan bertentangan dengan logika berpikir orang waras gitu. Jadi sehingga ini yang mungkin harus apa? Ya, tapi itu satu pendapat ya kalau misalnya dia kekeh itu ya udah silahkan aja. Ya jangan kita juga apa terganggu. Jadi tetap kita melaksanakan sesuai dengan niat kita. Karena kalau yang menentukan itu niatnya innamal a'malu binniyat. Saya kembalikan ke Uda. Oke Ustadz, Jazakallah khairan. Masya Allah nih hadir 30 orang Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Dan langsung saja Om Gugut sudah raise hand. Ya. Saya persilakan Om Gugut. Tafadol. Baik, Mangga, mangga. terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi gini Waalaikumsalam. Kang, masalah tadi bid'ah dan lain sebagainya kan sekarang itu kayaknya ada yang orang yang percaya larangan untuk bersyukur pada hari ulang tahun gitu ya Kang ya. Jadi apa kan ini Iya. untuk nah terus ada juga kan kadang-kadang hanya ke bukan merayakan lah, lebih tepat berkumpul berkumpul silaturahimnya yang di ini kan ya kebetulan ada momen acara itu. Padahal tidak ada pesta, tidak ada apa-apa, hanya ada kumpul-kumpul keluarga makan. Apakah itu termasuk bid'ah atau yang dilarang juga gitu Kang? Nah kan ini kalau misalnya kita tahu ke seperti ini kan paling enggak kalau misalnya ya kami tahulah ya apa hari itu kan sebetulnya sama-sama aja. Walaupun buat saya pribadi ulang tahun tuh ya besok juga udah nggak udah lewat lagi gitu sama aja hari besok juga tiap hari kan nambah umur terus gitu Kang. Nah ini apakah apakah ini dilarang atau enggak? Mungkin karena masih banyak sampai sekarang pada saat merayakan hari ulang tahun atau apa itu orang tuh masih apa ya namanya Kang ya masih masih ada aja kalau nggak mau datang dianggap nggak sopan atau gimana apalagi terhadap orang tua gitu loh Kang terutama nah itu dulu deh Kang saya Ya, yang penasaran gitu Kang ya, ya, makasih ya. banyak gitu Kang. Ya, ya. Jadi ulang tahun itu kan suka apa disamakan dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu artinya apa merayakan kelahiran Nabi atau seperti ulang tahun. Sering juga diolok-olok gitu ya. Masa ada Iya. ulang tahun Nabi? Ulang Nabi kan nggak pernah ulang tahun. Makanya Ah, ini eh, karena tadi ketika mengatakan apa bahwa muhdasat yang baru itu apa bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin finnar dengan satu hadis itu. Padahal hadis itu
sebenarnya itu bercerita tentang syariat yang itu qot'i dan apa tauqifi. Tauqifi itu artinya saklek letterlek apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak dikurangi. Dan itu terkait dengan ibadah mahdoh. Hmm. Jadi terkait ibadah mahdoh, ibadah mahdoh itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti sholat misalnya. Tetapi muhdasat yang tidak terkait dengan ibadah mahdoh atau tidak terkait dengan ibadah yang hukumnya sudah qot'i, sudah qot'i, sudah pasti ini ya. Apalagi kalau kaitannya dengan pelaksanaan. Contoh misalnya yang sangat mudah, ya, saya mungkin pernah menyampaikan juga. Di Sunda itu kalau menghormati orang tua itu cium tangan. Iya. Sedangkan di Arab, di Arab itu termasuk Rasul tidak pernah mencontohkan cium tangan, dengan cium tangan. Nah pertanyaannya, apakah cium tangan itu bid'ah gitu ya? Dan itu karena tidak Iya. dicontohkan oleh Rasul kan gitu ya. Padahal cium tangan itu adalah sopan santun etika di Sunda. Gitu, di Iya. Sunda. Gitu. Saya seperti di Sunda aja spesifiknya ya gitu. Walaupun ini sebenarnya ada ketimuran seperti itu. Ya. Kemudian apakah kemudian orang yang kemudian cium tangan ke orang tuanya, kemudian karena dianggap bid'ah tidak contohkan Rasul, kemudian masuk neraka? Padahal intinya adalah menghormati. Iya. Menghormati kemudian teknis caranya itu masing-masing suku, masing-masing bangsa berbeda ternyata. Nah, ternyata beda. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan bil ma'ruf. Ada kata-kata bil ma'ruf atau uruf. Ya, uruf yang baik menurut kebiasaan. Kebiasaan. Oleh karena itu, jadi eh, yang semua menyatakan semua yang tidak contohkan Rasul itu bid'ah dan kul bid'ah dolalah finar, ini dia tidak mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan bid'ah dan Hmm. bid'ah dalam bidang apa gitu, mengada-ada ya. Karena kalau seandainya terkait dengan ibadah yang bukan makdo, maka bisa jadi para sahabat pun melakukan bid'ah dan bisa jadi para sahabat masuk neraka semua. Salah satu contohnya adalah membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu tidak terjadi zaman Rasul. Tidak terjadi zaman Rasul. Setelah Rasul wafat, kemudian para sahabat mengumpulkan Al-Quran dan jadikan mushaf. Apakah kemudian orang yang mengatakan kullu bid'ah dolalah, dia contohkan Rasul, kemudian berani mengatakan bahwa membuat mushaf Al-Quran itu, mengumpulkan Hmm. Al-Quran kemudian dibukukan itu sebagai bid'ah dolalah finnar. Demikian pula Hmm. yang lain-lain. Termasuk yang ijma sahabat ya, ijma sahabat termasuk misalnya tentang sholat taraweh yang 20 rakaat misalnya dan seterusnya. Hmm. Jadi banyak hal yang apa yang itu pada masa sahabat pun ternyata tidak dicontohkan oleh Rasul yang apa kemudian mereka melakukannya. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ketika kita melakukan sesuatu jangan kemudian dilihat ulang tahun. Ulang tahun seperti apa? Kalau ulang tahunnya mengikuti gayanya orang Barat, kemudian ada acara-acara yang maksiat di situ, Hmm. mungkin ya kita bisa mengatakan kenapa kenapa haramnya karena ada acara yang berupa kemaksiatan. Tetapi Hmm. kalau misalnya judulnya ulang tahun, tapi isinya bersyukur, isinya bagi-bagi sedekah, bagi-bagi sembako macam-macam, itu dilakukan mau dalam rangka ulang tahun, syukuran ulang tahun, atau syukuran yang lain, atau bahkan tidak ada latar belakangnya, dia hanya bagi-bagi doang. Apakah itu kemudian masuk neraka gitu? Jadi bid'ah dolalah finnar. Jadi Hmm. ini yang ghairu mahdoh maksud saya ya, ghairu mahdoh. Apakah kemudian kalau kita kumpul keluarga makan bersama, kemudian kita berdoa mendoakan agar usianya panjang, berkah, kemudian sehat dan sebagainya, apakah itu akan mengakibatkan masuk neraka? Demikian pula misalnya kita kumpul-kumpul di orang yang kematian. Jadi, sedangkan mereka tahlilan itu mengikuti Hindu, nggak mungkin orang Hindu tahlilan, karena tahlilan itu bahasa Arab ya. Tahlil itu bahasa Arab, yaitu baca la ilaha illallah. Karena kalau orang Hindu baca la ilaha illallah masuk Islam dia. Jadi kalau Hmm. tahlil yang dimaksud tahlil baca la ilaha illallah, nggak mungkin kita mencontoh orang Hindu. Kemudian kalau kaitannya dengan hari penentuan hari juga sebenarnya mau mau 10 hari, mau 100 hari, mau 40 hari, mau 7 hari, mau 3 hari, ya itu nggak ada masalah. Dan apa yang dilakukan ketika kumpul-kumpul itu?
Ternyata Berdoa. baca Yasin, kemudian baca dikir, kemudian baca doa. Dan itu kan ada makan-makan, lihat makan-makan, makan-makan wajarnya kalau misalnya ada tamu, kemudian kita menghormati tamu ada suguhan. Hmm. Bukan bancakan, bukan kayak pesta-pesta, nggak mungkin orang sedang duka pesta-pesta. Dan kalau di kompleks saya justru kayak saya kemarin itu saya tidak menyediakan makanan, justru tetangga semuanya, tetangga Hmm. yang dari itu kemudian menyiapkan makanan. Apakah seperti itu juga finar gitu? Jadi bid'ah Hmm. dolalah finar dan seterusnya sehingga eh, kita menggunakan apa setiap ini kalau bukan mahdoh ya, jadi mahdoh ditambah-tambah itu ibadah yang sudah pakemnya gitu ya, sudah tahu kifi itu mungkin iya. Tapi kan ini bukan mahdoh, ghairu mahdoh ya. Sehingga kemudian tadi mau ulang tahun ke syukurannya ya. Jadi apa eh, syukurannya dalam bentuk kemudian baca Yasin bersama atau doa bersama atau apa bagi-bagi rizki untuk tetangga atau manggil anak-anak yatim kemudian dalam rangka syukuran misalnya orang tuh. Menurut saya sih nggak ada masalah dan bukan bukan ibadah mahdoh ya. Bukan Ya. ibadah Lag- mahdoh ya. Lagian bukan Itu melakukan perbuatan maksiat juga gitu kan, Kang. kecuali ada kemaksiatan di situ Kalau ya. nggak ada kan harusnya aman gitu ya, Kang ya. Iya, iya. Jadi gini nih, misal Kang Gugut ulang tahun, ngundanglah Hmm. organ tunggal. Kemudian Hmm. ngundang dua biduanita. Pakaiannya seronok. Kemudian goyang-goyang di situ. Nah, kalau kayak gitu, nggak usah ulang tahun. Ya, Iya. acara acara apa acara apapun gitu ya nggak Tuh. boleh karena diharamkan kan itu. Tapi kalau Hmm. dalam ulang tahun kemudian isinya syukuran, bagi-bagi sedekah, kemudian bagi-bagi makanan, kemudian berdoa bersama, kemudian baca Yasin atau baca zikir bareng-bareng. Loh yang bid'ahnya di mana? Oh, Kalau ya, tasabuh yang mana kan itu ya. ya. Tapi kalau misalnya itu isinya tiup lilin, kemudian pakai nyanyi-nyanyi ya Hmm. Tuhan apa puji Tuhan gitu ya. Nah itu nggak Hmm. boleh karena kata puji Iya, Tuhan itu bahasanya orang Kristen iya, ya. iya. Tapi kalau isinya Alhamdulillah semoga Allah memberkahi ya gitu ya barokallah Iya. dan seterusnya ya nggak ada masalah gitu. Hmm. Lah, ya, ya, oke. Ya, makasih banyak Kang. Soalnya ini kejadian ke adik sendiri masalahnya gitu. Apalagi mau ke orang tua gitu. Nah, itu yang saya Eh, agak bingung gitu itu iya baik. Iya. Makasih Kang ininya iya. penjelasannya, pencerahannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga udah. Mic-nya dibuka dulu udah, mic-nya. Turun, Kang Gugut. Siapa yang lain silakan. Boleh tanya udah. Ustadz, mau Biasanya tanya Kang Ustadz. Arya nih. Ya saya nggak pernah tanya saya. Hmm. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Ustadz, terkait tanggal ya 10 Muharram. Kalau kita apa ah, masuk Ramadan gitu kan tuh kan ada Hmm, ada diskusi lah ya diskusi maksudnya hmm, ada yang Ruya Gobar lokal termasuk juga pada saat penentuan Idul Adha. Nah, kalau penentuan 10 Muharram untuk puasa seberapa pentingnyakah kita juga menentukan katakanlah kapan jatuhnya satu Muharram gitu ya. Kemarin hmm. saya ini kan kalau Kemenak satu Muharram ini tanggal 7 Juli, Muhammadiyah juga, NU juga. Nah, apakah secara global juga itu tanggal 7 juga gitu ya. Faktor Iya, 7 terus ya sudahlah samakan aja berarti kita puasa tanggal 10 Muharram 10 Muharram itu jatuh kemarin Selasa ya Ustaz kalau nggak salah iya. ya. Nah, Hmm, itu gimana Ustaz? Kalau iya, Idul Adha, Idul Fitri juga kita tentukan iya, berdasarkan rupiah global. Nah, kalau ini seberapa pentingnya kah kita juga perlu tahu gitu, Ustaz. Terima iya, kasih, Ustaz. iya. Ya sebenarnya gini, apa kita menggunakan hisab itu sudah lama sejak ditemukannya jam. Hukum sholat, sebab sholat ya, sebab wajibnya sholat itu kan kaitannya matahari. Kapan kita waktu wajib zuhur kalau matahari sudah tergelincir? Berarti dulunya ru'yat ya, dulunya lihat matahari kan, sebelum ditemukan jam. Jadi kemudian
kapan wajibnya sholat asar? Itu ketika bayang-bayang sama panjang, gitu kan? Pasti itu melihat matahari kan? Kemudian kapan waktu maghrib tiba? Ketika maghrib itu ada tenggelam matahari, terbenam matahari. Kemudian waktu isya kapan? Setelah lembayung, yaitu bayang-bayang dari sinar matahari itu hilang. Artinya sudah gelap, sudah gelap. Kemudian kapan waktu apa subuh tiba? Ketika terbit fajar. Itu semuanya berdasarkan matahari. Itu kalau sholat berdasarkan matahari. Nah, terkait dengan puasa, Rasulullah menyatakan sumu liru'yati. Karena Hmm. menentukan masuk bulan dulu belum ada hisab, itu kan susah. Dengan apa cirinya bahwa bulan itu ketika terlihat bulan sabit, namanya hilal. Kapan dilihatnya? Pada hitungan 29 bulan sebelumnya. Karena hitungan perputaran bulan itu 29, sekian. Maka ketika masuk tanggal 29 dilihat ketika di akhir ya, akhir tanggal 29 di sore hari ya, karena pergantian hari itu di sore ya. Kemudian dilihat apakah terlihat sudah lahir bulan sehingga besok itu tanggal 1 gitu. Nah, itu diperintahkan oleh Rasul. Karena kalau misalnya tidak dengan ru'yat ru'yat hilal, itu dengan apa menentukan bahwa ini besok tanggal tanggal 1 Ramadan gitu ya. Hmm. Nah, nah sebenarnya ya dalil ini apa tidak akan bertentangan. Saya pernah nyampaikan ya. Jadi ayat-ayat tanziliyah dan ayat kaun itu tidak akan mungkin bertentangan. Jadi kalau seandainya apa semua orang ya mengikuti ya apa yang disebut dengan tadi hisab sebagaimana kita sholat dan kemudian untuk mempresisikan untuk memposisikan bahwa itu benar atau tidak hisabnya maka dilengkapi dengan ru'yat ya, di tempat-tempat yang menurut hisab dimungkinkan terlihat ya kan dimungkin terlihat karena sudah di atas 3 derajat kemudian di daerah itu memang tidak akan ada awan menghalangi dan seterusnya ini sebagai untuk kalau kalau timbangan takaran itu jadi mengembalikan gitu ya dan itu bisa secara rutin kan bisa dilihat itu jadi satu sisi hisab dan hisab itu ternyata juga presisinya kan luar biasa sebenarnya. Bisa kapan bisa gerhana dan seterusnya sebenarnya kan. Sebenarnya Hmm. bisa dipadukan antara ru'yat dengan hisab. Dan selama ini kalau kita sholat sebenarnya tidak pernah mencocokkan lagi, tidak pernah mengkalibrasi gitu ya. Pokoknya begitu adzan udah percaya aja nih sama jam gitu ya. Dan ternyata kita aman-aman saja tuh sholat. Nggak pernah ada yang mempermasalahkan. Ente sholatnya dengan ru'yat matahari atau enggak gitu. Nggak pernah. Pada Rasulullah SAW dulu nyuruhnya kan melihat matahari. Nggak pernah. Kenapa? Jam belum ketemu gitu kan. Nah, kenapa sekarang kemudian ketika hisab itu sudah begitu canggih, bisa mempresisikan di mana, kemudian terjadi seringkali dibentur-benturkan dengan ru'yat. Jadi ini sebenarnya menurut saya nih kita ini ketinggalan. Ya. Mestinya justru ru'yat tetap jalan karena perintahnya kan suruh ru'yat kan, lihat kan. Tetapi dibantu dengan hisab sehingga lebih tepat di mana kira-kira terlihat. Jangan dipaksakan kata hisab di Indonesia itu masih di bawah ufuk atau masih 1 derajat. Tidak mungkin kelihatan. Ya jangan dipaksa dilihat. Karena perintahnya itu bukan untuk orang orang Indonesia doang. Perintah melihat bulan itu sumul liruyati itu wawul jamaknya, humnya itu umat Muhammad. Umat Muhammad itu dari mana? Dari Masyrik ilal Maghrib. Dari Maroke sampai Maroko. Atau makan lewat dari Maroko gitu ya. Maroke sama Maroko. Jadi dimanapun umat Muhammad melihat itu berlaku untuk seluruh umat Muhammad. Jadi tidak ada teritorial tertentu. Nah, kenapa kemudian bersikukuh ada duet lokal dan global itu? Karena gara-gara nasionalisme masing-masing umat Muhammad ini. Karena nggak mungkin dalil ini bertentangan, perintah Rasul bertentangan dengan sains dan teknologi nggak mungkin, nggak mungkin. Oleh karena itulah sebenarnya masalah kemarin perbedaan-perbedaan itu karena masih masalah nasionalisme yang kadang aneh gitu, aneh gitu.
Biasanya sholat Jumat kita itu duluan 4 jam sebelum Arab Saudi. Kenapa sholat Idul Adha bisa besoknya? Padahal kita selama ini pasti duluan 4 jam sebelum Arab Saudi. Sholat apapun. Nah, pas sholat Idul Adha ternyata Arab Saudi duluan, kita belakangan. Kan aneh ini, anomali banget gitu kan. Tapi itu terjadi kenapa? Karena bersikukuh dan masing-masing wilayah melihat hilal sendiri-sendiri. Padahal hilal yang dilihat dimanapun itu hilalnya sama, itu juga. Bulannya cuma hanya satu. salah satu. Bulannya cuma satu untuk matahari, untuk satu bumi gitu ya, dimanapun berada. Makanya mestinya dalam kondisi sekarang ketika hisab begitu canggihnya, sampai kapan kapan terjadi gerhana di mana dan kemudian bisa dilihat di wilayah mana, bisa full macam-macam. Kenapa kok untuk ibadah ini nggak bisa? Untuk ibadah puasa, untuk ibadah haji, termasuk bulan Muharram. Dan dugaan saya kemarin kita tanggal 10 Muharram, tanggal 1 Muharramnya itu apa hisab. Semuanya pakai hisab karena tidak ada dalil tentang ru'yat kan gitu ya. Jadi sebagaimana kita kalau sholat itu pakai hisab, nggak pernah Ya, benar ru'yat. Ustadz ya. Maksudnya jatuhnya benar kan Kemenak tanggal Insya 7. Allah benar. Insya Allah benar. Insya Allah benar. Maksudnya kan nggak ngelihat. Iya. Karena Jadi kemarin saya mikirnya gini Ustadz. Kemarin kan apa? Waktu Idul Adha Ustadz ya. Kan hmm, Muhammadiyah kan hisap ya Ustadz ya. Tapi hmm, berbeda dengan yang ru'yah eh, global gitu ya. Berbeda juga dengan hmm. di Mekah. Dan Iya, kan katanya Amir Mekah kalau udah memutuskan berdasarkan iya, ru'yah juga gitu ya. iya, iya. Ru'yah juga ya itu yang diikuti. Nah itu Iya. Ya gimana karena tadi berbeda antara Muhammadiyah hisap pun kan ternyata hisabnya hisab lokal. Jadi mau rukyatnya yang hisap NU lokal itu Ustadz. Hisap iya lokal hisabnya Ustadz. hisab lokal. Menurut Oh, perhitungan di Indonesia itu belum kelihatan. Kan oh gitu ya. perhitungan Indonesia ya, perhitungan Indonesia Iya. ya. Kan harusnya hisabnya hisab dunia kan mestinya kan. Oh iya iya iya. Hisab mestinya kan Hisap hisab lokal. global kan gitu. Ya Ini betul. masalahnya. Jadi Hmm. sampai kapanpun pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Rukyatnya rukyat lokal, bukan rukyat global. Kemudian hisabnya hisab lokal, bukan hisab global. Iya, hisap lokal betul. Padahal syariat ini harusnya rahmatan lil alamin kan. Jadi Rasulullah itu diutus bukan untuk orang Indonesia doang kan. Bukan berdasarkan teritorial sendiri tertentu masing-masing apa umatnya kan enggak. Hmm. Jadi padahal diutus untuk seluruh rahmatan lil alamin dan syariat ini untuk seluruh umat Muhammad. Ya. Melihat hilal itu diperintahkan pada seluruh umat Muhammad dimanapun. Hmm. Ya, jadi masalahnya di situ. Jadi malah Pikir sebelum diperdebatkan Muharramnya itu hari di Senin mana. Ustadz. Saya pikir sebelum Muharramnya hari Senin karena Idul Adha kemarin lebih awal juga gitu ya. Ah, tapi ikutin aja deh Selasa Dugaan juga du, sebelum Muharram. dugaan saya sih pakai hisab. Walau alam. Betul. Hisap ya. Walau alam. Insya Allah lah. Pokoknya kalau hukum syara sesuai dengan kita yakini aja. Hmm. Jadi jangan sampai kemudian kita memperdebatkan sesuatu yang itu bukan pada ranah kita. Jadi kalau kita ini ibadah sesuai yang kita yakini. Jadi mau sholat id ya, sholat idul adha misalnya. Dia meyakininya kemudian hari Ahad ya, ya dia hari Ahad sholat idul adha. Kemudian yang meyakini hari Senin ya hari Senin sholat idul adha. Ya, yang bermasalah itu sholat idul adha enggak, tapi memperdebatkan tentang sholat idul adha hari Ahad dan hari Senin. Itu yang enggak benar gitu. Sholat enggak gitu ya, tapi dia senang memperdebatkan itu. Ya kita jalankan sesuai yang kita yakini. Kata Rasulullah, "Dak ma yuribuka illa ma la yuribuka." Tinggalkan yang buat ragu menuju kepada yang tidak ragu. Jadi kalau kita ragu misalnya ya apa yang kita yakini bukan jalan. Tapi tentunya kita berdasarkan ilmu. Ilmu kan? Kita ilmu nanya, kemudian kita mempelajari dan seterusnya. Yakin kalau kita beramal dengan ilmu, ya insya Allah kita tidak akan salah. Dan Allah yang akan menilai. Yang Allah menilai itu bukan dari apa benar salah menurut kacamata manusia. Tapi begitu kita kemudian mengatakan benar dan niat karena Allah dan itu ikhlas karena Allah, Allah yang nilainya. Tidak perlu kemudian kita risau dinilai oleh orang. Apalagi orang itu tidak dekat dengan Allah. Tapi kalau agak risau kalau dinilai oleh orang yang dekat ke Allah gitu ya. Kemudian ditegur, ini ngaco ini.
ngaco misalnya kan. Kan banyak sekarang di ajaran-ajaran ngaco yang kemudian malah menunjukkan bahwa dia itu tidak punya ilmu tapi berani ngomong macam-macam. Ya. Ada yang pakai bahasa Suryani yang dia juga nggak ngerti, ada yang macam-macam lah, ada yang kemudian mentakwilkan Al-Quran. Jadi Al-Qari'ah, katanya Al-Qari'ah mestinya bukan hari kiamat artinya. Karena Al-Qari'ah berarti apa, pembaca Quran yang perempuan. Padahal itu pakai ain bukan pakai alif. Kemudian alhamdulillah nggak boleh di alhamdulillah robbil alamin nggak boleh disatukan karena hirob artinya berperang katanya. Macam-macam begitu saya dengar itu ya lucu banget itu. Lucu banget orang nggak ngerti bahasa Arab, kemudian dia mentakwilkan bahasa Al-Quran. Itu kemudian semaunya dia ya dia nggak ngerti tentang tentang bahasa Arab. Jadi yang seperti ini ya memang harus kita tegur, harus kita tegur. Tapi kalau kita ngikutin ulama yakin, dah kerjakan, kerjakan. Jadi nggak ngaco gitu ya. Ya, pokoknya ada dasarnya. Guru saya berpendapat seperti ini, guru saya juga ada gurunya lagi. Pas ini benar, ada urutannya dan benar dari Rasul. Walaupun berbeda pendapat dengan yang lain, kerjakan aja. Nanti katanya bid'ah, bid'ah dolar finar. Nggak ada orang yang berbuat baik masuk neraka. Maksudnya dengan ilmu ya, berbuat baik dengan ilmu, nggak mungkin masuk neraka. Kan gitu. Walau alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Arya pertanyaannya. Ini sudah ada 35 orang, dikurangi Ustadz Sam, Ustadz Arya, Ustadz Gugut. Berarti ada 32 orang lagi nih yang punya kesempatan bertanya. Silakan. Mau raise hand silakan. Coba saya lihat dulu. Aduh. Tapi kalau nggak ada, saya isi dulu. Saya mau tanya. Silakan, silakan. Tadi kan 10 Muharram Asyura. Katanya kita membedakan dengan Nasrani dan Yahudi. Memangnya mereka itu masih pakai tanggal yang sama dengan kita penanggalannya, Ustadz? Dan saat ini apa masih ada the real Yahudi sama the real Nasrani dan menggunakan penanggalan yang sama gitu ya, sehingga kita harus, bukan harus ya, dianjurkan membedakan. Nah, ini pertanyaan kedua, membedakan mengerjakan puasa tambahan 9 Muharram, dan yang saya dapat juga informasi bisa 9-10, bisa 10 temannya 11, bisa juga ketiga-tiganya 9, 10, 11. Silakan Ustadz ditanggapi. Terima kasih. Ya, ya Assalamualaikum. gini, Waalaikumsalam. Jadi hadisnya itu pada saat ketika asbabul wurud namanya ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan puasa Muharram tanggal 10, kebetulan orang Yahudi dan Nasrani juga tanggal itu puasa. Nah, para sahabat udah ingat termasuk ketika misalnya tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu eh, pertama kali ya dilakukan di Madinah itu Rasulullah belum hijrah. Nah, kemudian orang-orang yang sudah masuk Islam dari sebelum Rasulullah hijrah kan Mus'ab bin Umar diutus tuh oleh Rasul ke sana. Kemudian mereka kan berbondong-bondong masuk Islam tuh. Sebelum Bayat Aqabah kedua, kemudian mereka nyampaikan, "Ya Rasul, orang Yahudi biasa kumpul hari Sabtu. Mereka kemudian berdoa bersama. Nah, orang-orang Nasrani biasa berkumpul hari hari Minggu, hari Ahad. Mereka berdoa bersama. Bisa nggak kita dijadikan untuk kita satu hari yang kita bisa berkumpul, bisa berjamaah gitu." Maka kemudian Rasul menetapkan Jumat. Jumat. Maka mereka kemudian berkumpul. Jadi berbeda, tidak hari Sabtu, tidak hari Minggu, supaya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika ditanya sahabat yang ada di Madinah itu, pada saat itu kalian berapa orang yang berkumpul itu hari Jumat itu? Ya. Ini belum turun surat Al-Jum'ah tentang perintah sholat Jumat nih, belum turun. Kata mereka, kami jumlahnya 40 ya Rasulullah. 40.
Nah, kemudian ulama berikutnya menjelaskan bahwa sholat Jumat itu minimal 40. Padahal itu sebenarnya kejadian sebelum turun perintah sholat Jumat. Sebelum turun perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu setelah di Madinah Rasulullah. Maka kemudian sholat Jumat itu sebenarnya yang penting berjamaah, berjamaah. Jadi tidak mesti 40 orang. Kejadian kata 40 itu terjadinya sebelum Rasulullah hijrah. Yaitu di mana umat Islam, penduduk Madinah ingin kumpul satu hari tapi tidak berbarengan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Minggu, umat Islam hari Jumat. Baru kemudian itu kemudian dilegalisasi lah intinya ditetapkan itu menjadi sholat Jumat. Sholat Jumat. Itu kisahnya. Nah, demikian pula tentang tadi Rasul mengatakan tanggal hari ini gitu, maksudnya tanggal 10 atau besok gitu ya. Besok karena malamnya beliau nyampaikan besok kita puasa tanggal 10. Ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani juga bareng-bareng nih puasa nih. Bagaimana kalau demikian nanti tahun depan nih kalau saya masih hidup kita puasa sebelumnya supaya berbeda dengan mereka kan gitu ya. Jadi intinya tetapi syariat 10 Muharram itu mau Yahudi dan Nasrani masih mengerjakan atau Yahudi dan Nasrani tidak sudah melupakan itu urusan mereka. Urusan kita Rasulullah mensyariatkan 10 Muharram itu puasa. Kan gitu ya. Sehingga ditekankan oleh para ulama itu sunnah muakkad. Ya karena Rasulullah kemudian mencontoh bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, maka nanti aku sebelumnya juga kita puasa supaya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani kan gitu ya. Jadi apa itu dasarnya. Jadi syariat itu syariat memang dan Nabi Muhammad menyampaikan. Ya, bukan syariat itu karena syariat ngikut-ngikutan atau karena menyerupai. Demikian pula sebenarnya hukum terkait dengan membedakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika apa orang-orang Nasrani biasa memelihara kumis dan mencukur jenggot, kemudian Rasulullah SAW menyuruh umat Islam berbeda dengan orang Nasrani, yaitu cukurlah kumis, pelihara jenggot, gitu, supaya berbeda dengan orang Nasrani. Nah, terus gimana dong sekarang orang Nasrani pun eh, ternyata memelihara jenggot, mencukur kumis. Terus gimana dong hukumnya berubah? Ya enggak. Enggak, tetap aja perintah Rasul itu berlaku sesuai dengan perintahnya, ya gitu kan? Ya. Tapi hukumnya gimana dong? Apa hukumnya mencukur kumis, memelihara jenggot? Oh ya hukumnya sunnah, sunnah, sunnah. Sunnahnya apa? Memelihara itu pemahaman memelihara. Itu saya orang budidaya nih. Memelihara itu dipangkas, dirapihkan, disisir, sehingga Dikasih pupuk. menarik rapi gitu. Itu dipelihara namanya. Bukan dibiarkan tumbuh. Dibiarkan tumbuh itu bukan pelihara namanya. Kan gitu ya. Jadi jadi apa ini juga balik lagi ke pemahaman ya, pemahaman dan namanya hukum itu biasanya berlaku untuk semua tidak berlaku untuk spesial orang. Yang terkait misalnya tadi dengan bagaimana hukumnya kalau misalnya orang tidak berjenggot, tidak punya jenggot. Karena genetiknya nggak ada jenggot. Apakah dia harus apa beli obat untuk tumbuh jenggot gitu ya? Atau gimana gitu? Ya enggak, ini kan sunatullah gitu, seperti itu. Jadi maksudnya memang latar belakangnya suruh membedakan dengan orang Nasrani. Kan intinya membedakan dengan orang Nasrani. Sama dengan misalnya isbal. Isbal itu kain sampai menggusur tanah ya gitu ya. Melewati apa? Tumit. Kemudian kan Rasulullah mengatakan huyala. Jadi isbal karena huyala itu sombong. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu kalau menunjukkan orang kaya itu kainnya sampai menggusur tanah. Bahkan sampai hamba sahaya itu biasa membawa gitu supaya supaya tidak apa tidak kotor gitu ya. Nah, ketika perintah Rasulullah itu tadi suruh apa akan masuk neraka orang yang isbal karena khuyala. Kemudian umat Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, kainku biasa turun nih gimana? Gitu.
Kata Rasulullah, engkau bukan dari golongan mereka. Yaitu golongan apa? Golongan orang yang sombong karena berpakaian sampai menyapu tangan. Jadi sekarang juga kalau misalnya ngatung ya, cingkrang, tapi sombong nggak boleh juga, nggak boleh juga. Dia sudah cingkrang melaksanakan tadi kan larangan Rasul kan isbal ya. Jadi sekarang cingkrang, tapi sombong nggak boleh juga. Jadi sebenarnya terkait dengan pakaian, kalau kita tidak sombong, kemudian apa mau cingkrang, mau mau sampai kemudian lewat tumit gitu ya, kemudian mau disingkilkan, mau ini sebenarnya sesuai dengan itu, karena pakaian masing-masing wilayah itu pakaiannya beda-beda. Ya, ya di di Sunda ini pakai sarung, Rasulullah nggak pernah pakai sarung, pakai celana panjang juga nggak, jadi pakainya pakai gamis gitu ya. Dan itu tergantung ya umumnya yang sepantasnya aja. Jadi jangan sampai kemudian kita fokus di sesuatu yang sebenarnya itu masalah sama sangat cabang. Apakah nanti bernilai nggak kalau kita mengikuti? Bernilai kalau kita mengikuti sesuai dengan titah Rasul. Tapi bukan karena sombong. Balik lagi. Jadi walau mengikuti tapi karena sombong. Rasulullah kan paling ngomentari tentang sombong itu kan keras banget ya. Tentang sombong. Bahkan Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarratin minal kibri. Gak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi saja sifat sombong. Gak bisa gitu ya. Maka dari itu kalau ada orang kemudian ini sunnah dan kemudian dia sombong banget menyombongkan diri, bahkan kemudian menuduh orang-orang yang sedang yang katanya bid'ah itu finar-finar gitu ya. Kok sejak kapan dia punya otoritas untuk memasukkan orang-orang ke neraka? Sejak kapan? Bukankah yang menilai amal perbuatan itu Allah semua? Bukanlah tadi Allah mengatakan, Rasulullah sering mengatakan innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawah. Jadi setiap orang tergantung niatnya. Nah, kalau dia misalnya berbuat itu niatnya karena Allah dan memang perbuatan baik dan juga tidak memang tidak dicontohkan, tidak contohnya dari Rasul karena memang bukan ibadah mahdo. Yang ada harus contohnya itu kan ibadah mahdo. Ibadah baru mahdo nggak ada contohnya, nggak ada masalah, iya kan? Nggak ada masalah. Memang kita ngomong bahasa Indonesia ada contohnya dari Rasul. Ngomong sopan gitu, pakai bahasa Sunda gitu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Emang ada contohnya dari Rasul? Nggak ada. Cium tangan nggak ada. Tapi itu kan baik dan nggak bertentangan kan gitu ya. Demikian pula misalnya tadi syukuran, bagi-bagi sembako misalnya, nggak dicontohkan oleh Rasul. Tapi boleh nggak? Ya boleh lah. Kemudian kita baca Yasin malam Jumat, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Baca Yasin kan Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Malam Jumat oh malam yang penuh kemuliaan kan gitu. Kan jadi kenapa jadi bid'ah, dolalah finnar? Kenapa jadi masuk neraka? Ya enak yang nggak baca Yasin, nggak ngapa-ngapain masuk surga gitu kan enggak. Jadi ya kita harus ya, memahami agama itu kan dengan akal. Jangan kemudian juga bersikuku ini siapa yang mengatakan bumi ini bulat itu apa apa kufur. Gimana ceritanya? Kan memang bumi itu bulat. Karena kalau misalnya datar kan nggak bisa di siang dan malam. Hitungannya nggak bakalan tepat tuh. Jadi sebulan itu 29, sekian hari atau 1 tahun itu 360 sekian sekian hari nggak bakalan tepat kalau flat. Nggak bisa. Jadi siang dan malamnya gimana ceritanya? Nah ini yang contoh-contoh kita beragama itu memang Oke, Ustadz. perlu Mantap. perlu perlu akal. Ya. Ya, Oke. kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya nggak apa-apa diprotes ya. Kita ada yang bertanya lagi nih Ustadz dari Oh iya Faisal. ada Om Faisal ya. Afadol Om Faisal. Ya, atur nuhun Ustadz, udah Daniel, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya jelas Waalaikumsalam. ya? Ya, ya terus terang nih, setiap dengar Ustadz ceramah atau apa, saya ngerasa paling itu ya, paling paling masuk di saya lah, karena eh, banyak hal yang secara ilmiah bisa Pak Ustadz jelaskan dan eh, nggak tahu, saya ngerasa itu banget, strike banget lah banyak hal gitu, Sama Ustadz. sama dengan saya, Om. Sama ya, ya. Sama saya Oke. kira. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah. Pak Ustadz, ya ini kan banyak, kebetulan orang terdekat saya, keluarga saya banyak yang sakit dalam kategori sakit berat, eh,
sehingga ada perasaan tadi ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan tadi Hmm. sempat menyampaikan gitu bahwa usia itu bukan karena tua, bukan karena sakit gitu Ustadz, tapi memang Hmm. karena Allah memang sudah memberikan umur kita sampai sekian atau X tahun atau bulan dan hari gitu Pak Ya, Ustadz. Tapi ya, bagaimana bisa memberikan semangat ya kepada keluarga dekat kita bahwa ketentuan itu sangat itu ya Pak Ustadz ya, sangat apa istilahnya tidak akan meleset. Jadi jikapun sedang mengalami cobaan sakit eh, tersebut dia bisa lebih ikhlas, bisa lebih kuat gitu Pak Ustadz ya. ya, Itu satu poin Pak Ustadz. Terus yang kedua, banyak orang kan memberikan satu ini nih Pak Ustadz, satu standar ya, bagaimana umur orang tua mereka terhadap umur mereka gitu Pak Ustadz. hmm. Itu mungkin sesuatu yang saya minta gambaran dari Pak Ustadz juga gitu kan. Jadi Hmm. seolah kalau orang tuanya panjang umur, insya Allah si anak pun akan panjang umur dan lain-lain gitu Hmm. Pak Ustadz. Walaupun Ya, secara random, ya memang kita temuin gitu ada korelasi positif ada kalanya gitu Pak Ustadz. Dan ada kalanya juga memang itu meleset gitu Pak Ustadz. Ya itu ya, aja Pak Ustadz. Yang paling ya, penting Pak juga. Ustadz sehat selalu dan kita semua sehat selalu Pak Ustadz. Ya, Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terjadi ke istri saya. Istri saya itu secara genetik dia jadi membawa apa gen yang potensial kena diabetes. Jadi ini secara ilmiahnya. Jadi dari bapak kemudian apa cross ke anak perempuan. Dan tetehnya juga sama kena diabetes pada usia 40 kena diabetes. Kemudian istri saya juga sama. Dan itu juga apa eh, memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada secara genetik memang terbawa. Jadi sama dengan di tanaman misalnya ada genetik ya misalnya tentang ketahanan ketahanan terhadap hama penyakit dan seterusnya. Sebenarnya di manusia juga ada gen yang kemudian dia potensial ya sebenarnya. Sehingga kemudian diduga diduga itu karena genetik maka usianya tidak kurang lebih hampir sama gitu. Itu bisa iya bisa tidak. Kalau dari sisi karena saintifik itu apa berdasarkan eh, pembuktian-pembuktian ilmiah yang itu relatif, relatif. Tetapi ketahuilah bahwa ilmiah itu tidak bisa dibalik untuk membenarkan yang akliyah yang menggunakan akal gitu ya atau yang itu tanziliyah itu pembuktiannya dengan ilmiah. Jadi tidak seperti itu, tidak selamanya karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata-kata bahwa Allah kalau Allah menghendaki sesuatu jadi jadilah. Allah atas segala sesuatu maha maha kuasa dan seterusnya. Sehingga ilmiah itu harus dibarengi dengan keimanan, keyakinan akan kekuasaan Allah. Nah, jadi dan tidak boleh dipertentangkan sebenarnya, tapi harus didampingi gitu. Jadi satu secara ilmiahnya memang potensi dan kemudian ada daya dukung kalau dia berpotensi kena diabetes, kemudian pola makannya tidak bagus, maka dia akan kena. Tetapi kalau ini dibiarkan saja tanpa ada keyakinan, maka berarti semua yang potensi diabetes, kemudian pola makan seperti itu pasti karena diabetes dan meninggal ketika dia sakit diabetes. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena bisa iya, bisa tidak. Karena di situ yang menyembuhkan Allah, yang memberikan ujian sakit juga Allah. Dan kalau Allah menghendaki kemudian yang potensi ini jadi tidak jadi, umurnya mungkin panjang, ya itu yang memang seperti itu. Maka dari itu ulil albab itu makanya kita balik lagi ke Al-Qur'an ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal arwah fil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Apa itu ulil albab? Orang yang punya akal katanya. Ternyata siapa ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang berakal itu diawali dulu dengan alladzina yadhkurunallah. Harus zikir dulu kepada Allah.
ingat terus kepada Allah, yakin akan kekuasaan Allah, baru kemudian yatafakkaruna, baru kemudian berpikir. Dan tidak boleh didikotomikan ini. Kita antara ya udah pokoknya kita dikir saja, nggak perlu berpikir, enggak. Ada urutannya, yadkurunallah dulu, kemudian yatafakkaruna. Jadi urutannya saja yang dibenahi, jangan dibalik. Kalau yatafakkaruna dulu, pakai logika-logika dulu, kemudian apa dikirnya belakangan, pasti akan menjadi apa tadi, jadi kufur, jadi kufur. Karena akal ini kalau dibiarkan itu akan membawa jadi akan kesesatan, akan kesesatan. Makanya itu dulu keimanan dulu. Nah, ketika kita kemudian sakit, secara ilmiah potensinya ada, karena pola makan dan seterusnya iya. Dan kemudian ketika Rasulullah hidup dulu, itu memerintahkan kepada umatnya, ya, likulli da'in dawaun fatadawau. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Jadi berobat dalam pandangan Islam itu sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Nah, tetapi ketika Rasulullah ada seorang wanita kulit hitam biasa kena ayan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan agar aku sembuh dari penyakitku. Apa jawaban Rasul? In sobarti falakil jannah. Kalau engkau sabar, bagimu surga. Tetapi kalau engkau mau aku doakan agar engkau sembuh. Apa jawaban wanita? Idan sobar tuh ya Rasulullah. Kalau demikian aku milih sabar aja ya Rasulullah. Tetapi doakan agar ketika aku sakit tidak terbuka auratku. Maka Rasulullah mendoakannya supaya tidak terbuka auratnya. Jadi ada di situ ada sabar, ada kemudian ikhtiar berupa berobat. Dua hal ini tidak bisa didikotomikan. Ya. Jadi bagian dari sabar itu kita berobat. Jadi bagian dari sabar adalah kita berobat, bukan fatalistik, bukan ya terserah Allah ya. Walaupun kita tahu yang menyembuhkan itu Allah. Makanya doanya kan Allahumma rabbana isfi anta syafi la sifaan illa sifauka. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali menyembuhkan engkau kan gitu ya. Tetapi ternyata Rasul juga dulu ada dokter, ada tabib. Dan kemudian Rasulullah juga berobat. Kemudian para sahabat juga berobat, ada yang minum madu, ada yang kemudian pakai kurma, ada yang macam-macam gitu, ada yang habatus sauda, ada jintan hitam dan seterusnya. Itu zaman hidup Rasul, ya. Itu pakai berobat dan Rasul menyuruh. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf sakit kulit, kemudian beliau pakai kain sutra. Oleh Rasulullah didiamkan. Padahal kain sutra untuk laki-laki itu haram. Tetapi khusus untuk berobat, karena ada alasan berobat, hukumnya boleh. Oleh Rasul tidak dilarang. Karena alasan dia sakit kulit sehingga tidak bisa pakai kain yang kasar. Pakai pakai apa? Pakai pakai sutra. Itu satu contoh. Sehingga kemudian jadi hukumlah kemudian berobat dengan yang haram itu boleh, tidak berdosa kalau untuk berobat alasan berobat walaupun hukumnya makruh selama ada yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lain malah dibolehkan. Ya, bukan makruh lagi dibolehkan. Nah, ini yang yang saya maksud tadi. Kalau misalnya sakit, sakit ya penyebab sakitnya bisa kita telusuri secara ilmiah. Tetapi kematian itu bukan karena sakit. Ya. Jadi kenapa? Karena ayatnya mengatakan idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kalau ajalnya telah tiba-tiba, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan meskipun sesaat. Innal mautal ladzi tafiruna minhum fa innahum mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan mendatangi kalian. Akan mendatangi kalian. Jadi makanya kemudian ada kaidah saya mengatakan la yahsulul mautu illa bi intihail ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya sudah habis. Dan faktanya ternyata memang ada orang baik-baik saja dia jaga kesehatannya luar biasa mati. Ada orang yang sakit sudah puluhan tahun. Ternyata ya nggak mati-mati gitu ya. Sakit gitu. Jadi ini yang contoh misalnya istri saya itu. Jadi ada yang cuci darah itu sampai udah 12 tahun. Dia fine-fine saja. Dia cuci darah tiap seminggu 2 kali gitu ya. Bareng sama istri saya. Sementara istri saya baru 5 bulan gitu ya. Dan kalau saya kemudian setiap ujian itu di situ kita ngambil hikmah. Saya dulu seandainya istri saya meninggal ketika dia tidak mau cuci darah, kemudian akalnya terganggu, dia halusinasi, ibadah juga nggak bisa sadar, ngomong juga nggak bisa dia kendalikan dan seterusnya. Gimana? Masa ketika meninggal dia rupi alkolam gitu. Begitu kemudian dia berobat dan kemudian dia
dia rela, ikhlas, dan dia sabar gitu untuk menjalani itu, kemudian dia bisa mempersiapkan. Jadi urusan-urusan dunia dia kemudian selesaikan. Karena setelah ngobrol dengan dokter, setelah dicek kemudian di grup hemodialisa, karena ujungnya, jadi kapan saja bisa kematian itu tiba ketika cuci darah. Kadang-kadang ngedrop macam-macam gitu ya. Sehingga relatif dia mengkondisikan itu. Jadi sakitnya itu semakin dia sabar, semakin dia ikhlas, semakin dia dekat, jangan dikir terus gitu, nyebut terus dan mempersiapkan diri. eh, Menurut saya justru eh, harusnya setiap ujian itu gitu. Yang ujian kesulitan pun disuruh sabar, mestinya ujian kesehatan, ujian itu mestinya lebih banyak bersyukur. Artinya mestinya semakin dekat kepada Allah kan gitu ya. Bersyukur itu kan gitu. Bersyukur itu dia semakin mendekat, takarub itu bersyukur. Ya. Jadi jadi kesimpulannya fakta-fakta yang menunjukkan itu memang apa kematian itu tergantung ajal. Dan itu dibuktikan banyak orang sakit ternyata bisa sehat lagi, umurnya panjang. Ada orang yang sehat-sehat, bugar-bugar, kemudian ujuk-ujuk ya tiba-tiba meninggal dan seterusnya juga banyak dan tetapi kemudian ada potensi kemudian karena pengaruh pola pola hidup yang nggak sehat macam-macam kemudian dia sakit-sakitan dan kemudian menyebabkan kemudian berujung ketidaksanggupan ya, raga mengoperasionalkan ya aktivitas jiwa gitu ya. Jadi kemudian meninggal. Tetapi balik lagi tidak ada pertentangan dan tidak boleh dipertentangkan antara ilmiah ya dengan tadi ketentuan-ketentuan Allah. Jadi tetap harus ada kalibrasi, ada ada pendampingnya. Benar menurut ilmiah, tetapi ada ketentuan Allah yang bisa merubah. Karena bagi Allah itu hal yang mudah. Orang ujung-ujung sehat, sehat, bugar, segar bugar, sangat mungkin, sangat mungkin. Kemudian orang tahu-tahu sakit gitu, ya, tahu sakit, nggak tahu penyebabnya apa, itu bahkan sakitnya itu sakit apa juga nggak tahu gitu ya. Itu sangat mungkin kalau Allah menghendaki. Maka dari itu eh, iman itu harus di depan baru kemudian ikhtiar mengikuti keimanan. Nah, jadi ilmiah dibungkus dengan tadi dengan keimanan, insya Allah tidak akan sesat. Tetapi begitu misalnya ilmiah tidak dibungkus dengan keimanan, menjadi orang yang sombong. Bisa menentukan, ini paling umurnya paling 3 hari lagi, udah nggak bisa gitu, nggak bisa menurut kedokteran gitu ya. Tapi ternyata 3 tahun berikutnya baru meninggal, bukan 3 hari kan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang menurut perhitungan ilmiah ya. Bagi Allah hal-hal yang seperti itu hal yang sangat mudah. Ida aroda syai'an ayakula lakum fayakun. Yang jelas tidak mungkin kematian terjadi kecuali ajalnya tiba. Cuma yang jadi masalah ketika apa dalam kondisi bagaimana kita eh, mati ketika ajal kita tiba. Maka jangan coba-coba kalau sudah hijrah, jangan coba-coba balik lagi ke jahiliyah. Ya kan? Jangan coba-coba ya. Jadi kalau sudah hijrah, jangan coba-coba kembali ke jahiliyah. Karena kematian semakin hari, kematian semakin dekat. Jangan sampai ketika dekat dengan kematian, balik lagi ke jahiliyah. Justru sambutlah kematian itu dengan husnul khotimah. Amin Baik ya di Allah. akhirnya. Amin, amin, amin ya Allah. Walau alam Amin, bisawab. amin. Atur nuhun, Pak Ustadz. Sama-sama. Amin. Sudah 21.32 Pak Ustadz. Mangga Oh kalau boleh. iya, iya Masya dicukupkan dulu. Allah, tadi Nanti sempat 35 orang Pak Ustadz. minggu depan kita kita lanjutkan lagi. Boleh misalnya materi apa nanti di WA aja ya, di ini kan Siap, apa materinya biar boleh Vicky, boleh tentang akhlak, boleh tentang apapun siap, ya. siap. Ya. Jadi supaya apa variasi ya, variatif. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ini nanti kita kita bisa mengkaji satu kitab juga boleh kalau seandainya ini. Tapi ya kalau kalau jumlah orangnya apa caranya dengan bukan bukan offline ya, kan online mungkin lebih lebih baik kalau materinya tematik ya.
berdasarkan tema-tema tertentu daripada ini. Karena kalau misalnya berurutan dan kita tertentu bosen, bosen. Nanti 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 jenuh, jenuh kemudian ya. Kita sudah nyoba dulu bahasa Arab ya. Ternyata lama kelamaan pada nyerah ini Mas Arya sudah ketawa aja jadi jadi semangat di Nah, awal itu di tengah jalan itu kan susah 21 ingat gampang pertemuan. lupa Ustadz. Kalau bahasa Arab susah Jadi ingat gampang lupa itu maksudnya. itu padahal yang apa bahasa Arab ya, apalagi kalau misalnya bahas kitab khusus ya. Jadi makanya kita ini kan aja tematik saja dan temanya bisa teman-teman kemudian nyampaikan ke apa ke Mas Arya dulu, nanti Mas Arya bisa nyampaikan ke saya, nanti bisa jadi bisa ditantang ya, Baik. supaya juga saya persiapan juga ini apa bahan tayangnya ya, bahan tayangnya Kayak, kalau kayak tadi kalau titipannya udah ada Ustadz Muharram ya. tentang yatim. Iya, iya. Itu lebih 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 ini lebih lebih enak. Jadi bisa kita ini kan. Dan tadi kembali lagi kalau tahu misalnya pandangan saya ada salah, jadi dikoreksi aja. Jadi nggak ada masalah. Dan saya tidak akan mutung ya. Kalau dikoreksi misalnya ini salah macam-macam. Dan apa asal dikoreksinya ya ya tentunya pada proporsional. Kan ada juga yang mengkritik tapi mengkritik nggak proporsional gitu. Jadi kita nggak seperti itulah ya. Jadi ada nge-share itu apa video-video jadi saya nggak ini. Ada yang saya barusan tadi dapat nge-share orang menilai Ustadz Felixio gitu. Jadi 20 tahun disebut masih mualaf ya. Padahal dia baca Quran juga belum benar. Terus dia nggak ngaji, bukan pesantren. Mestinya ada gurunya, siapa gurunya macam-macam itu. Jadi saya sebagai salah seorang gurunya saya Bagi gemes dada seorang guru. aja. Nggak tahu dia ada Jadi, gurunya ya. tahu pada dia bisa baca kitab gundul gitu. Bisa dia Ustadz ya. Jadi jadi sebenarnya ngapain dia kemudian bikin ngeser-ngeser kayak itu buat apa? Kalau dia nggak suka ya udah nggak suka sendiri aja, nggak usah kemudian menyebarkan sesuatu yang dia tidak tahu gitu ya. Jadi boleh kita tidak nggak sependapat ya udah gitu, udah aja nggak ngapain juga di ini kan tidak perlu ya. Jadi ini karena kalau kalau kita misalnya personal ya udah masuk personal orang, dua orang macam-macam itu kalau kita dipublikasi itu semakin menunjukkan bahwa kita ini hatinya kotor. Jadi apapun alasannya gitu, kalau kemudian kita ini personal ya orang itu hati-hati. Ya, kecuali kalau misalnya tadi apa pejabat ya, pejabat macam-macam itu mah urusannya grup sebelah lah gitu ya. Jadi saya juga ada di situ, saya kadang komentar kadang enggak. Yang jelas itu mah hak setiap warga negara untuk mengkritisi gitu ya. Tapi kalau masalah Menilai. pribadi, Hostnya masalah tuh pribadi yang ya, suka ini. ya. Tapi kalau masalah pribadi, mohon enggak ya. Masalah pribadi, jadi kita bisa membedakan ya, mana ini masalah personal, mana ini masalah publik. Ini masalah kebijakan atau masalah tadi kepemimpinan dan seterusnya itu memang beda. Jadi kalau muhasabah lil hukam itu disyariatkan. Jadi ngoreksi ya, ngoreksi tentang penguasa itu boleh. Tapi kalau apa, memata-matai ya tajasus namanya urusan pribadi nggak boleh. Apalagi kemudian aib dan seterusnya nggak boleh. Jadi kita harus betul-betul pinter ya. Mana ini yang boleh ya, boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Jadi urusan seperti itu insya Allah teman-teman sudah sangat paham lah ya. Jadi nanti kita yang bahas-bahas itu materi-materi yang sifatnya ya, sifatnya yang memang kita butuh, bukan mencontoh atau memberikan contoh-contoh personal-personal orang-orang ya. Mudah-mudahan kalau saya bisa nyebut ya ada orangnya, tolong dikoreksi ya. Kadang-kadang kan bisa jadi saya sambil bercanda kemudian menyebutkan seorang. Ya, tadi misalnya tentang bahasa Suryani ya, 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 pokoknya siapa saja yang pakai bahasa Suryani lah gitu ya. Walau alam bisawab. Saya kira mungkin itu yang kita bisa Agak ditutup, bahas. Ustadz. Ya, terima kasih udah sudah jadi host menggantikan Mas Arya. Kang Cucu juga ada sebenarnya hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya Saya sehat ya. Dan minta doanya saya supaya dapat pengganti terbaik. Amin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. kabul, Minta doa kabul. dari teman. Ustadz, kapan Minta, Ustadz? minta doanya dari teman-teman ya. Kapan Ustadz? Kapan? Ah, ada waktunya. Allah yang telah menetapkan. Amin. Iya, iya, Baik, iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimna wa dhurrina wa lana Muhammad
Salim Amin. radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama enggak pamit Khairan ya. Ustaz. Sehat terus Pak Ustaz. Ya. Dulur, Sampai ketemu minggu sampai depan. ketemu lagi Rabu Ya. depan. Insya Allah. Saya Rabu depan luangkan waktu. Jangan sibuk terus. Ya, Sok sibuk. kalau sibuk nanti gue mintain lo ya. Mintain upahnya lo ya. Upah sibuk lo ya. Sip. Oke. Minggu depan ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ngantuk tuh, saya ngantuk. Caha.